Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Barakah Himmadan Allah, sudah sepantasnya pada siang hari ini kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak nikmat yang kita diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat kami yang kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dibenarkan oleh Allah untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah di atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada kita, dan tabi-tabi, kepada kita yang masih konsisten, kepada kita yang masih komitmen dalam mengikuti ajaran-ajarannya. Hati pengajak pada kaum muslimin yang hadir pada hari ini, khususnya hati secara pribadi, adalah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah sholat Jumat yang bahagia, di tanah air kita ada peringatan Hari Buku Nasional. Itu tepatnya tanggal 17 Mei yang lalu, berarti 1 pekan yang lalu. Dengan adanya Hari Buku Nasional ini, agar kita dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca kita sebagai masyarakat di Kota Depok ini. Di dalam ajaran Islam, wahyu pertama yang kita ketahui yang turun pada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca. Bagaimana dalam surat Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang ia diketahuinya. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, Iqra diambil dari kata yang berarti menghimpun segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Iqra bisa berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, atau bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, sejarah, dan diri sendiri yang tertulis atau yang tidak tertulis. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia,
Jika kita membaca kembali sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW, kita jumpai sikap beliau tentang pentingnya baca tulis dalam kehidupan umat Islam. Peristiwa pembebasan tawanan perang Badar bisa kita jadikan sebagai acuan. Beliau memerintahkan kepada tiap tawanan yang ingin dibebaskan untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada seluruh orang. Pada saat itu kaum muslimin sangat membutuhkan materi yang menunjang kehidupan sehari-hari mereka. Bisa saja tawanan-tawanan itu ditukar dengan sejumlah uang atau melakukan penukaran tawanan kaum muslimin yang ada di pihak musuh. Namun lihatlah bagaimana pemikiran Rasulullah SAW yang jauh ke depan. Beliau memiliki pandangan bahwa tidak mungkin umat memperoleh kemajuan dan membangun peradaban gemilang jika dalam keadaan buta huruf serta tidak bisa membaca. Makanya beliau kemudian memutuskan untuk menukar kebebasan sejumlah tawanan dengan cara mengajarkan baca dan tulis. Dalam catatan sejarah disebutkan sahabat yang mampu membaca dan menulis dengan baik mendapatkan posisi yang terhormat di sisi Rasulullah SAW. Bisa kita lihat dari sosok sahabat bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Karena kemampuan yang mumpuni dalam membaca dan menulis, ia selalu membersamai Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit diberi tugas oleh beliau untuk menulis wahyu dan menulis surat-surat serta menerjemahkan bahasa Ibrani atau bahasa Suryani di hadapan beliau. Kaum muslimin sedang rumah yang berbahagia. Dengan sikap seperti itu, beliau telah menanamkan rasa cinta dan minat membaca di hati umat Islam. Setelah pengangkatan beliau, minat baca ini menjelma menjadi perpustakaan raksasa yang bermanfaat tidak saja oleh umat Islam, tapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat dunia kala itu. Ada perpustakaan Baghdad, perpustakaan Cordoba, Sevilla, Granada, Kairo, Damaskus, Tripoli, Madinah, Al-Quds, dan masih banyak yang lainnya. Inilah buah dari perintah Iqra. Sejarah indah dan memukau di masa silam. Lalu bagaimanakah dengan keadaan minat baca hari ini, khususnya bagi kita umat Islam di Indonesia ini? Data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 278,69 juta jiwa. Namun sangat disayangkan hal ini tak berbanding terbalik dengan jumlah minat bacanya. Dilansir dari data UNESCO, hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki minat baca. Hal itu berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang suka dan aktif membaca. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2019, minat baca bangsa Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara. Dengan kata lain, Indonesia masuk dalam bagian 10 negara yang memiliki tingkat literasi terendah di antara negara-negara yang disurvei. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada sekian manfaat dari aktivitas membaca yang perlu kita biasakan.
Yang pertama, membaca berarti mengenali seluk-beluk pemikiran orang lain yang bermanfaat, menyelami pengalaman-pengalaman mereka yang berguna, memilah ide serta gagasan yang baik yang bisa dan layak disampaikan kepada halayak. Imam Nawawi menyebutkan dalam mukadimah kitab Majmu mengenai Syekh Abdul Ishaq Syirazi bahwa beliau berkata, dulu aku mengulangi setiap pelajaran sebanyak 100 kali. Jika di dalamnya terdapat satu bait syair yang dijadikan dalil, maka aku akan hafalkan seluruh kasidah syairnya karena adanya bait tersebut di dalamnya. Kemudian yang kedua, membaca membuat kita lebih dewasa dan rasional dalam menghadapi suatu persoalan dalam kehidupan. Tidak gegabah dan mudah memutuskan suatu perkara tanpa ada dasarnya. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadl menyusun kitab Al-Mukhtasar mengulang-ulang setiap pelajaran 20 kali dan membaca perlahan untuk meletakkan pelajaran itu dalam pemikiran sebanyak 5 kali. Sementara itu, Syekh Ahmad bin Musa bin Uzair al-Yamani telah membaca kitab Risalah karya Imam Syafi'i sebanyak 500 kali. Disebut pula bahwa Syekh Fadil bin Abdullah Fadil telah membaca Sahih Bukhari 1000 kali. Demikian pula salah satu ulama India ketika ia menghafalkan Al-Quran, ia mengulangi setiap makrah sebanyak 1000 kali. Adapun yang ketiga, memiliki minat literasi yang baik dalam memperkaya kemampuan bahasa dan wawasan kita, sehingga kita bisa melakukan komunikasi dengan santun, mampu pula menyampaikan dengan baik. Orang yang haus akan bacaan akan mudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, apalagi memvonis mereka yang berbeda pandangan dan sikap. Habib Ahmad bin Hasan mengatakan dulu, guru kami Syahid Ahmad Dahlan mengulangi setiap pelajaran 16 kali dan membaca perlahan untuk melekatkan pelajaran itu dalam pikirannya sebanyak 4 kali. Sedangkan yang terakhir, manfaat keempat dan baca ini adalah sebagai pengisi waktu dengan hal yang bermanfaat di mana saja kita berada. Saat kita berada di bis, saat kita berada di kereta atau pesawat, atau dalam kondisi kita santai di rumah, bisa kita membaca buku, menambahkan. Tidak hanya kita sibuk dengan HP kita masing-masing, tapi bagaimana menambahkan ilmu dari membaca buku tersebut. Sehingga apa yang kita dapat dari membaca itu tanpa ada kesalahan dan amat berfaedah buat kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya Hari Buku Nasional, kita lebih jeli untuk senantiasa terus membaca. Sudah tidak yang barangkali kita selama ini sudah tidak biasa membaca, kita coba kembali. Jangan sampai buku-buku yang ada di rumah kita yang begitu banyaknya ilmu-ilmu dibiarkan begitu saja tanpa kita baca. Kita coba. Memang dalam upaya meningkatkan kembali kegiatan kita dalam membaca ini sulit. Tapi kalau kita ada upaya, ada usaha dan niat, insya Allah akan berjalan dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga dalam tidak mengharapkan minat baca dan literasi untuk menunjang kualitas kehidupan umat Islam kita, khususnya bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.